Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang kalimat perintah. Tapi sebelumnya, Bu Umi akan mereview materi kita pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Pada tema 3 ini, kita membahas tentang teks petunjuk. Apa sih yang dimaksud dengan teks petunjuk? Perhatikan ya. Teks petunjuk atau petunjuk penggunaan adalah teks atau bacaan yang berisi petunjuk atau cara menggunakan, melakukan, atau membuat sesuatu. Pengertian ini perlu kalian ingat dan pahami ya, Nak. Kemudian di mana ya kita bisa menemukan teks petunjuk? Nah, biasanya teks petunjuk itu bisa kita temukan pada kemasan, alat, atau barang yang kita beli. Contohnya seperti ketika kalian membeli barang elektronik seperti televisi, kipas angin, atau yang lainnya. Di situ pasti ada buku teks petunjuk untuk menggunakan barang yang kita beli, atau pada kemasan makanan atau bumbu-bumbu dapur. Biasanya di balik kemasan tersebut ada teks penggunaannya. Kemudian perlu kalian ingat lagi, teks petunjuk ini disebut juga sebagai teks instruksi. Kemudian perhatikan masih di halaman 32 tentang ciri-ciri teks petunjuk itu ada 3. Pertama, teks petunjuk itu berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Yang kedua, teks petunjuk itu disampaikan atau disajikan atau ditulis secara berurutan, mulai dari langkah pertama hingga langkah terakhir. Jadi tidak boleh secara acak ya, Nak, tapi harus berurutan. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat perintah yang jelas. Nah, di sini yang akan kita bahas lebih lanjut adalah tentang kalimat perintah. Sebelumnya, lihat contoh di halaman 33 tentang teks petunjuk atau teks instruksi cara menanam tanaman hidroponik. Di sini dijelaskan dari awal yang dibutuhkan, yaitu dengan menyiapkan alat dan bahan, seperti botol bekas, sepotong kain, benih tanaman, dan media tanamnya berupa campuran sekam dan pasir kerikil. Ingat, di setiap akhir kalimat perintah itu digunakan tanda seru. Perhatikan, dari nomor 1 sampai tahap ke-8, ini di akhirnya selalu ada tanda seru. Nah, perhatikan ya. Inilah nanti yang akan kita bahas. Oke, buka sekarang halaman 34 yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang menggunakan kalimat perintah dalam teks petunjuk. Kalimat perintah itu apa sih? Lihat di kotak info. Ini yang harus kalian perhatikan. Kalimat perintah disebut juga kalimat imperatif. Kalimat perintah disebut juga sebagai kalimat imperatif. Ada berapa sih ciri-ciri kalimat perintah? Ciri-ciri kalimat perintah ada 4. Pertama, kalimat perintah menggunakan tanda seru di akhir kalimatnya. Yang kedua, kalimat perintah disampaikan dengan intonasi tinggi atau naik. Jadi cara pengucapannya harus dengan intonasi tinggi. Yang ketiga, kata yang berada di awal, kata kerja yang berada di awal, ini biasanya diikuti dengan partikel atau akhiran lah dan akhiran kan. Kemudian yang keempat, kalimat perintah dapat menggunakan kata seperti jangan atau tolong. Coba beralih ke sini. Perhatikan. Di sini ada contoh kalimat perintah. Coba perhatikan. Ada 3 kalimat perintah. Siramlah tanaman agar tidak layu dan kering.
Betulkah cara membacanya? Nah, perhatikan cara membacanya tadi intonasinya harus tinggi atau naik. Siramlah tanaman agar tidak layu dan kering. Yang kedua, potonglah padi bersama batangnya. Yang ketiga, gilinglah padi menjadi beras. Yang perlu kalian ingat, di akhir kalimatnya harus dikasih tanda seru. Lihat ciri-cirinya. Kemudian ciri lain di kata kerjanya, di awal kata kerjanya ini ada akhiran lah. Siramlah, potonglah, atau gilinglah. Nah, ini adalah ciri dari kalimat perintah. Kalimat-kalimat tadi merupakan contoh dari kalimat perintah. Kalimat perintah adalah, perlu kalian garis bawahi karena ini penting, ini adalah pengertian kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna perintah atau larangan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Apakah kita bisa menggunakan kalimat perintah untuk ke semua orang? Nah, coba perhatikan, kalimat perintah ini bisa kita gunakan ketika kita berbicara kepada ini nih, teman sebaya, teman akrab, saudara, atau orang yang lebih muda. Ingat, ketika kita menggunakan kalimat perintah, kita harus tetap sopan. Bagaimana dengan perlakuan kita dengan orang tua? Nah, kepada orang tua kita seharusnya menggunakan kalimat permohonan. Ayah, bunda, aku minta tolong ambilkan buku yang ada di atas lemari karena aku tidak sampai. Jangan sampai nyuruh, ayah, ambilin buku. Nah, itu termasuk kalimat yang tidak sopan. Kemudian, perhatikan di halaman 35. Di sini kita bahas sama-sama aja ya. Coba tentukan kalimat-kalimat berikut, manakah yang merupakan kalimat perintah. Di sini ada 3. Ada A, B, dan C. Yang A, tutuplah bukumu. B, kerjakan soal-soal berikut. C, Bima adalah siswa yang disiplin. Mana dari ketiga kalimat berikut yang termasuk kalimat perintah? Ya, betul sekali. Yang A dan B. Kenapa? Karena jika kita lihat dari ciri-cirinya, yang pertama, di setiap akhir kalimatnya menggunakan tanda seru. Kemudian di awal kata kerjanya ditambahkan akhiran lah dan ada akhiran kan. Tutuplah bukumu. Kerjakan soal-soal berikut. Nah, jika yang C ini merupakan kalimat berita karena diakhiri dengan tanda titik. Kalimat berita pun intonasinya cukup datar, tidak perlu naik, tidak perlu tinggi. Bima adalah siswa yang disiplin. Sampai sini bisa kalian pahami, Nak? Oke, untuk melihat kalian paham atau tidak, Bu Umi berikan tugasnya hanya di nomor 2. Tugas kalian, buatlah 5 kalimat perintah lain di buku tugas selain dari yang ada di buku paket. Kemudian ada lagi, lihat kegiatan 3.2. Di sini ada 3 gambar. Dari 3 gambar, coba kalian perhatikan gambarnya dengan saksama. Kemudian kalian buat kalimat perintah berdasarkan gambar-gambar tersebut. Tuliskan kalimat perintah tersebut di buku tugasmu. Berarti kalian membuat kalimat perintahnya 8 ya, Nak. Yang di sini 5 tambah 3 dari gambar berikut. Jadi 8 kalimat perintah.
Selamat mengerjakan anak-anak.